Bung Toel sentil PSSI, Liga 1 hanya pajangan. Tom Haye sosok yang berharga untuk timnas Indonesia. Sinteyong optimis bisa kalahkan Iran dan Libya. Pelatih Iran mengatakan bahwa lawan Indonesia adalah opsi darurat. Hernando Ari pulih dari cedera. Saksikan selengkapnya hanya di Region Champion. Semakin derasnya gelombang para pemain berdarah Indonesia yang memilih untuk membela timnas Indonesia ternyata tak melulu diterima dengan senang hati oleh seluruh kalangan. Para praktis sepak bola nasional yang cenderung menginginkan pemain asli Indonesia untuk memprestasikan tim nasionalnya tak segan-segan melontarkan komentarnya ke media. Salah satu yang paling getol mengkritisi bergulirnya proses naturalisasi pemain berdarah Indonesia adalah Tommy Welly. Dalam berbagai kesempatan, pria yang akrab disapa dengan Bung Toel melontarkan kritik pedas yang tak jarang justru membuat pendengar kritikannya menyeritkan dahi. Salah satu komen yang masih terekam jelas adalah ketika Bung Toel mengkritisi terkait kebijakan PSSI untuk menaturalisasi Nathan Joe. Seperti mana menyudur informasi yang diunggah oleh akun TikTok Alam Magelang pada 19 Oktober 2023 lalu, pria berkacamata itu memberikan pandangannya terkait naturalisasi pemain Swansea City itu. Dalam pandangannya, menaturalisasi Nathan merupakan hal yang tak perlu, mengingat banyaknya pemain yang berada di lini belakang timnas Indonesia saat ini. Saya belum pernah melihat Nathan Joe main di Swansea City karena belum main juga memang. Jadi saya nggak tahu kualitasnya bagaimana, dan kalau di posnya pemain belakang, apa nggak kebanyakan pemain belakang? Sementara pemain kita pun cukup baik, ujar Bung Toel kala itu. Sudah bukan suatu rahasia lagi jika kalangan para pecinta sepak bola nasional, seorang Tommy Welly alias Bung Toel merupakan sosok yang sering menyerang Sinteyong melalui pernyataannya. Tak hanya sering menyentil sang pelatih dengan narasi yang dibangunnya, Bung Toel juga kerap melabeli Sinteyong dengan predikat sebagai pelatih yang gagal. Kira-kira apa sih yang membuat Bung Toel memiliki pemikiran demikian? Pemikiran apa yang mendasari pria berkacamata itu hingga yakin melabeli pelatih Sinteyong sebagai sosok pelatih yang gagal? Kini setelah beberapa waktu, Bung Toel akhirnya menyampaikan alasan-alasannya yang mendasari menyebut Sinteyong pelatih yang gagal. Melalui unggahan akun TikTok Wasit Football pada 30 November 2023, komentator sepak bola ini memberikan beragam alasannya. Diketahui Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya mengatakan bahwa akan ada dua pemain keturunan yang berminat untuk membela timnas Indonesia, yaitu Tom Haye dan juga Martin Weiss. Martin Weiss kini memperkuat klub MLS Dallas FC. Padahal Bapak Erick Thohir pernah berkata, siapapun yang punya darah Indonesia yang ingin memperkuat timnas Indonesia, mengibarkan bendera merah putih untuk tim nasional kita, harus buka sebanyak-banyaknya, ujar Erick Thohir sebagaimana yang dikutip dari akun Instagramnya pada Sabtu 16 Desember. Melihat kebijakan PSSI yang saat ini begitu banyak menaturalisasi pemain, membuat Bung Toel angkat bicara. Pakar sepak bola berusia 49 tahun itu kini mengkritik kebijakan lagi. Bung Toel mengatakan bahwa dengan maraknya proses naturalisasi pemain membuat liga lokal hanya sebagai pajangan saja. Pernyataan Bung Toel sendiri bukan tanpa alasan, sebab menurutnya parameter kesuksesan dari pemain naturalisasi juga perlu dijelaskan oleh PSSI. Kalau ini naturalisasi sebuah dari akselerasi, shortcut, jalan pintas, atau mau sampai kapan? Kedua KPI-nya, apa dari setiap gelombang? Jelas Bung Toel sebagaimana yang dikutip dari YouTube Sporty. Karena mau 11, 15, 20, kalau mau ya bisa saja. Cuma pertanggungjawabannya itu seperti apa? Lalu pertanyakan berikutnya, kompetisi Liga 1 untuk apa? Pajangan, untuk rame-rame, tandasnya. Sebuah unggahan yang penuh dengan misteri dituliskan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir melalui akun Instagram resminya @erikthohir pada 16 Desember 2023. Mantan presiden klub Inter Milan tersebut memberikan pernyataan bahwa dirinya tengah menunggu dua pemain keturunan Indonesia, yakni Tom Haye dan juga Martin Weiss. Menurut salah satu menteri pemerintahan Presiden Joko Widodo tersebut, dua pemain tersebut kemungkinan besar akan segera merapat menyusul Ragnar Ortmangun yang sudah mulai melakukan proses perpindahan kewarganegaraan. Lantas sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, seberapa pentingkah bagi timnas Indonesia untuk melakukan proses naturalisasi seorang Tom Haye? Adakah hal positif yang bakal diberikan oleh pemain tersebut? Jika muncul pertanyaan seperti itu, maka jawabannya jelas adalah kehadiran Tom Haye akan memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia, baik itu secara tim maupun secara individu antar pemain timnas. Jika melihat kondisi timnas Indonesia saat ini, sejatinya pasukan merah putih masih membutuhkan stok pemain kreatif dan visioner di sektor tengah permainan. Memang jika kita menyadur data dari laman transmarket.com, pada 16 Desember 2023 di skuad Indonesia sudah ada nama seperti Ricky Kambuaya, Mark Locke, Marcelino Ferdinand, Farjaner, dan juga Arkan Fikri.
Namun perlu diingat, di pertandingan-pertandingan yang berjalan terkadang pemain tersebut tampil underperform, sehingga membuat opsi pergantian pemain yang sepadan. Dengan pengalaman Tom yang sudah malang melintang di pentas persepakbolaan kasta tertinggi Liga Belanda selama bertahun-tahun, tentu pengalaman pertandingannya akan sangat membantu skuad Garuda. Terlebih Tom Haye memiliki dua hal yang jarang dimiliki pemain Indonesia, yaitu kelihayan saat mengeksekusi tendangan bebas serta tendangan jarak jauh dengan akurasi yang cukup baik, sehingga membantu tim jika mengalami deadlock, yaitu membongkar pertahanan lawan. Indonesia akan menghadapi Libya dan menjalani pemusatan latihan di Turki, lalu lanjut menghadapi Iran saat pindah ke Qatar nanti. Pelatih timnas Indonesia Sintayong memastikan 3 agenda uji coba tersebut sudah dikonfirmasi sang lawan. Garuda akan menjalani TC di Turki pada 20 Desember hingga 6 Januari 2024 sebagai persiapan menghadapi Piala Asia 2023. Beres TC di Turki, timnas Indonesia langsung bergeser ke Qatar yang merupakan tim tuan rumah Piala Asia. Sebelum mentas di ajang itu, Garuda akan beruji coba menghadapi Iran dulu untuk lawan Libya karena tidak ada lawan lagi yang bisa dicari selama di Turki. Untuk di Doha memang kemarin-kemarin yang bisa kami cari cuma Iran saja, ucap Sintayong. Pelatih Irak Jesus Casas membuat opsi darurat menjelang Piala Asia 2023 di Qatar. Irak pada Piala Asia 2023 berada di grup D bersama Jepang, Vietnam, timnas Indonesia. Tim Iran itu akan menjalani laga perdana grup D melawan timnas Indonesia. Laga melawan timnas Indonesia bakal digelar di Ahmad bin Ali Stadium 15 Januari 2024. Setelah itu Irak akan menghadapi Jepang di Education City Stadium 19 Januari. 5 hari berselang mereka akan melawan Vietnam di Jassim bin Ahmad Stadium. Menjelang ajang terakbar benua Asia itu, Jesus menempatkan striker asal Eropa yaitu Amin Almawi sebagai opsi darurat. Amin bermain untuk klub kasta 2 Swedia. Pemain 20 tahun itu telah memainkan 29 pertandingan di Liga musim ini. Ia juga sudah mencetak 5 gol di kompetisi. Sumber privat mengatakan kepada Win-Win, Casas mengirim pesan kepada pemain profesional Swedia, Amin Almawi, dan memintanya untuk bersiap-siap menghadapi Piala Asia yang mungkin dia ikut awal tahun ini. Amin akan menjadi opsi darurat jika salah satu cedera. Untuk menggantikannya, dia didaftarkan di final yang akan berpartisipasi dalam turnamen tersebut. Belakangan ini, para pecinta sepak bola Indonesia dibuat ketar-ketir dengan kabar cederanya penjaga gawang Hernando Aris Suryadi. Penjaga gawang Persebaya Surabaya tersebut dikabarkan mendapatkan cedera ankle yang membuatnya harus dipapak keluar lapangan. Hal yang membuat khawatir para pendukung timnas Indonesia adalah cedera ankle yang merupakan salah satu cedera yang cukup ditakuti oleh para pemain sepak bola karena membutuhkan masa recovery yang lumayan panjang hingga beberapa bulan. Dengan gelaran Piala Asia 2023 yang tinggal hitungan pekan, para pendukung pasukan Merah Putih khawatir penjaga gawang berusia 20 tahun itu belum bisa fit untuk memperkuat Indonesia. Beruntungnya kabar terakhir menyebutkan bahwa cedera yang diderita oleh Hernando tidaklah parah seperti yang dikhawatirkan. Dilansir dari informasi yang diunggah oleh akun TikTok CP pada 16 Desember 2023, pemain kelahiran 27 Februari 2002 itu terkonfirmasi hanya mendapatkan cedera ringan dan tetap bisa menjalani program pemusatan latihan yang akan diagendakan oleh timnas Indonesia ke Turki mulai pekan depan. Kondisi Hernando Ari aman, dia bisa bergabung persiapan Piala Asia, terang manajer timnas Indonesia Sumarji. Saat ini Hernando masih memiliki keluhan pada ankle-nya. Masih kami pastikan lagi masalahnya apa. Masih menunggu hasil pemeriksaan penunjang, ungkap dokter Persebaya Surabaya Al-Hayan. Kabar tak begitu parahnya cedera Hernando Ari tentu melegakan beragam kalangan termasuk pelatih timnas Indonesia Sintayong. Pasalnya, dengan terkonfirmasinya kondisi sang penjaga gawang asal Semarang tersebut, dirinya tak lagi pusing memikirkan komposisi pemain di sektor penjaga gawang. Memang di tubuh timnas Indonesia masih ada nama seperti Hernando Ari, Sarul Trisna, Muhammad Riyandi, dan mungkin kiper-kiper lainnya. Namun perlu diperhatikan, performa Nadio belakangan ini menjadi sorotan tajam ketika tampil bersama timnas Indonesia. Berstatus sebagai kiper dengan label timnas Indonesia, Nadio justru tampil di bawah performa terbaiknya dan membuat gawang timnas Indonesia menjadi ladang gol bagi Irak di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 lalu. Hal itu pula yang saat ini akhirnya membuat pelatih Sintayong menurunkan Hernando di laga kedua melawan Filipina dan dijawab dengan sang kiper dengan penampilan cukup baik meski bermain di kandang sang lawan.